Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas energetika kimia. Sebelumnya kita sudah mempelajari stoikiometri, yaitu membahas hubungan massa atau mol zat yang terlibat dalam reaksi. Sedangkan energetika kimia membahas aspek energinya. Cabang ilmu fisika yang membahas tentang energi adalah termodinamika, yang berisi berbagai hukum mengenai perubahan energi dalam sistem. Oke, kita bahas dulu istilah-istilah yang ada dalam termodinamika. Pertama yaitu sistem. Sistem adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi pusat perhatian untuk dipelajari. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Contohnya begini, jika kita ingin mempelajari reaksi kimia dalam tabung reaksi, maka zat kimia yang ada di dalam tabung disebut sistem. Sedangkan yang di luar zat kimia, termasuk tabung reaksi itu sendiri, dan udara di atas permukaannya adalah lingkungan. Ya. Jadi misalkan misalkan ini tabung reaksi ya. Yang menjadi sistemnya adalah zat kimia yang ada di dalam tabung reaksi. Sedangkan tabung reaksinya sendiri ataupun di sini ada udara gitu ya, itu menjadi lingkungannya. Umumnya sebuah sistem itu jauh lebih kecil dari lingkungannya. Seperti contoh masalah reaksi kimia dalam tabung reaksi ya. Alam semesta adalah sistem yang ditambah dengan lingkungannya. Sekarang kita membahas dinding dan jenis sistem. Batas antara sistem dan lingkungan disebut dinding yang dapat bersifat diatermal, tembus energi, atau adiatermal, tidak tembus energi. Ini mungkin ditambahi ya, yang dapat bersifat diatermal atau adiatermal. Sehingga karena bisa bersifat diatermal dan adiatermal, maka dikenal istilah sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi atau tersekat. Sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengadakan pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Sedangkan kalau sistem tertutup mempunyai dinding diatermal ya, tembus energi, sehingga hanya terjadi pertukaran energi. Kalau yang sistem terbuka selain pertukaran energi juga pertukaran materi. Sedangkan kalau untuk sistem terisolasi adalah sistem yang tidak terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungan karena mempunyai dinding adiatermal. Oke, sekarang kita pelajari istilah keadaan setimbang. Sistem disebut dalam keadaan setimbang jika tidak terjadi perubahan yang berarti. Maksudnya apa? Perubahannya sangat amat kecil sehingga bisa diabaikan gitu ya, antara sistem dengan lingkungannya. Bila keduanya mengadakan kontak satu sama lain. Kesetimbangan ada 3 macam. Yang pertama, kesetimbangan mekanik ialah sistem yang tidak mempunyai energi mekanik karena resultan gaya terhadap sistemnya adalah 0. Contohnya apa? Sebuah pompa yang pistonnya diam karena tekanan gas dalam pompa sama dengan tekanan di luar pompa. Kemudian kesetimbangan yang kedua yaitu kesetimbangan termal. Terjadi bila energi yang masuk dan energi yang keluar dari sistem sama jumlahnya pada saat bersamaan gitu ya. Hal ini terjadi
jika suhu sistem dan lingkungannya sama. Oke, yang ketiga, kesetimbangan listrik adalah keadaan sistem dan lingkungan yang mempunyai potensial yang sama sehingga tidak terjadi perpindahan muatan. Oke, selanjutnya kerja, kalor, dan energi listrik. Sistem yang tidak setimbang dengan lingkungannya cenderung berubah untuk mencapai kesetimbangan. Bentuk perubahan yang terjadi bergantung pada jenis sistem dan lingkungannya gitu ya. Mungkin terjadi kerja, perpindahan, kalor, atau menimbulkan arus listrik. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu ya, kerja, kalor, dan energi listrik. Yang pertama kita bahas kerja dulu. Jika sebuah pompa bertekanan dalam P-in ya, lebih besar dari tekanan luar P eksternal, maka piston akan bergerak ke arah luar sampai kedua tekanan itu sama. Peristiwa ini disebut ekspansi. Jadi kalau misalkan digambarkan, itu misalkan sistem begini ya. Oke. Di sini awalnya jika tekanan di dalam ini lebih besar dari tekanan yang ada di luar gitu ya, maka piston ini akan bergerak ke arah luar sampai tekanannya sama ya. Jadi akan bergeser. Misalkan sampai sini gitu ya, pistonnya akan bergeser sampai tekanannya sama. Nah, ini namanya ekspansi, proses ekspansi. Oke. Perubahan piston menghasilkan energi disebut kerja volume. Rumusnya W sama dengan P eksternal, tekanan eksternal dikali dengan perubahan volumenya. Dengan W satuannya itu liter atmosfer ya. Ini satuannya satuan liter atmosfer ATM ya. Tekanannya ini satuannya atmosfer. Ini satuannya liter. Selanjutnya kalor. Kalor adalah energi mekanik akibat gerakan partikel materi dan dapat pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika sistem mempunyai dinding diatermal dan suhunya lebih tinggi dari lingkungan, maka kalor akan keluar sistem. Sebaliknya, jika suhu lingkungan lebih tinggi, kalor akan mengalir ke dalam sistem. Perpindahan kalor dapat terjadi, misalnya ya, ini dapat terjadi secara radiasi, konveksi, ataupun konduksi. Radiasi adalah energi gerakan foton berupa gelombang elektromagnetik seperti dalam tanda petik ya, mengalirnya sinar matahari ke bumi. Yang kedua, konveksi adalah energi gerakan partikel materi seperti aliran molekul gas atau cairan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan kalau konduksi adalah aliran energi melalui tumbukan partikel materi yang berdekatan secara sambung menyambung. Contohnya apa? Aliran panas pada sebatang logam. Oke.
Selanjutnya energi listrik. Bila sistem diberi beda potensial dari lingkungannya akan mengakibatkan listrik mengalir ke dalam atau diberi energi listrik. Bila sistem terdapat beda potensial, maka sistem dapat memberikan energi listrik ke lingkungannya ya. Dengan W ini energi listrik, Q-nya muatan yang mengalir, ini energi listrik ya. Q-nya muatan yang mengalir dan V-nya beda potensial atau tegangan ya. Sebenarnya beda potensial itu ditulisnya delta V ya, tapi di buku-buku biasanya ditulis langsung V saja. Padahal beda potensial itu melibatkan dua titik. Oke. Selanjutnya hukum pertama termodinamika. Kita kenali dulu istilah energi dalam yang disimbolkan atau dilambangkan dengan U besar ya. Setiap sistem mempunyai energi karena partikel-partikel materi yaitu padat, zat atau gas selalu bergerak ya. Salah tulis. Selalu bergerak acak dan beraneka ragam. Ada gerakan translasi, ada rotasi, ada vibrasi. Perbedaannya apa? Misalkan kita contohkan gerakan pada molekul H2O ya. Ini gerakan translasi pada molekul H2O. Misalkan ini molekul H2O ya. Oke. Kalau translasi berarti pergerakannya begini. Ya. Ini translasi. Jadi dia akan menjadi ya bergerak seperti konsep translasi di fisika ya. Bergerak translasi. Ini translasi. Ini pada molekul H2O. Sekarang kalau misalkan rotasi, bagaimana pergerakan molekul H2O? Ini kita gambarkan lagi molekul H2O. Ini H-nya. Ini nanti kita pelajari ya kenapa bentuknya seperti ini. Diterima dulu. Nah ini untuk gerakan rotasi, ini kan berarti seperti ini ya. Berotasi sehingga menjadi seperti ini. Nah ini rotasi. Kalau misalkan vibrasi atau getaran ya, kita gambarkan di bawah. Ini molekul H2O sama. Ini O-nya lebih besar ya. Nah ini H-nya harus sama ya. Ini ya anggap saja sama H-nya. Bervibrasi, maka seperti ini kan. Nah, bervibrasi menjadi yang atas agak turun, yang bawah naik gitu ya, naik sedikit. Nah ini bervibrasi seperti itu. Ini vibrasi ya, maaf kalau gambarnya tidak bagus. Oke. Energi dalam U adalah jumlah total energi semua partikel dalam
sistem gitu ya. Jadi semuanya di total yang ada di dalam sistem itu menjadi energi dalam. Perubahan energi dalam dapat diketahui dari perubahan suhu sistem. Karena sebenarnya begini, nilai mutlak dari energi dalam itu tidak dapat dihitung gitu ya. Jadi bila suatu sistem mengalami peristiwa, mungkin akan mengubah energi dalamnya. Misal dari U1 keadaan awal menjadi U2 keadaan akhir, walaupun nilai mutlak U1 dan dari U1 menjadi, walaupun nilai mutlak U dari U1 menjadi U2 itu tidak diketahui ya, tapi perubahannya itu dapat diketahui dari perubahan suhu sistemnya. Jika suhu sistem itu naik, menandakan gerakan partikel lebih cepat. Yang berarti apa? Energi dalam bertambah. Sebaliknya jika suhu turun, energi dalam itu berkurang nilainya. Oke, selanjutnya rumusan hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan hubungan energi sistem dengan lingkungannya jika terjadi suatu peristiwa. Jika energi masuk ke dalam sistem, berarti lingkungan kehilangan energi karena energinya masuk ke sistem. Misalkan begini. Ya. Tadi misalkan ini sistem ya. Terlalu kecil. Oke. Misalkan ini sistem, maka yang di luar sistem, yang ini, ya, ini namanya lingkungan. Jika energi masuk ke dalam sistem, misalkan ada energi masuk, gitu ya, ini energi masuk ke dalam sistem, berarti apa? Lingkungan yang di luar sistem ini kehilangan energi karena energinya masuk ke sistem. Begitu juga sebaliknya. Jika energi masuk ke dalam lingkungan, jadi energinya itu keluar dari sistem, ya, ke sini keluar. Energi keluar dari sistem, ini energi masuk ke sistem ya. Jika energi keluar dari sistem, maka sistem akan kehilangan energi dengan jumlah yang sama energi yang keluar tadi gitu ya. Sehingga bisa kita rumuskan hukum pertama termodinamika, Q sama dengan kalor ya. Ini kalor delta U perubahan energi dalam dan W itu kerja ya. Ini kerja. Oke. Supaya tidak keliru dalam menggunakan rumus hukum termodinamika yang pertama, maka kita perlu tetapkan suatu perjanjian. Kalor Q yang masuk ke dalam sistem bertanda positif, sedangkan yang keluar dari sistem bertanda negatif. Kerja W yang dilakukan sistem atau ekspansi tadi ya. Nah, ini ekspansi. Sistem bertanda negatif. Dan yang dilakukan lingkungan kompresi itu si piston akan menekan ke dalam sistem gitu ya, sehingga mengecil. Maka kerjanya bertanda positif. Kerja dihitung dengan rumus W sama dengan min P dikali V1 min V2. Ini bisa juga kita tuliskan
dengan P dikali delta V, seperti rumus yang sudah kita tulis tadi. V itu perubahan dari V2 min V1, sama saja. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Suatu sistem menyerap kalor sebanyak 150 kalori dan melakukan kerja 5 liter atmosfer. Tentukan kerja, kalor, dan perubahan energi dalam sistem dan lingkungan dalam satuan joule. Maka kita konversi dulu satuan-satuan yang ada di soal menjadi joule ya. Jadi jawab untuk yang A, ini kerja berarti W ya. W-nya W sama dengan di soal dikatakan 5 liter atmosfer. Sehingga sesuai dengan perjanjian, kerja W yang dilakukan sistem bertanda negatif. Maka ini tandanya negatif, ini menjadi min 5 liter atmosfer. Nah, kita konversi 1 liter atmosfer itu sama dengan 101,325 joule ya, 325 joule. Maka kalau misalkan 5 min 5 liter atmosfer bagaimana? Ya tinggal di sini min 5 liter atmosfer. Ini perbandingannya. Ini berapa? Misalkan di sini X gitu ya. Berapa joule? Maka X sama dengan min 5 liter atmosfer dibagi 1 liter atmosfer dikali dengan 101,325 joule. Ini kan satuannya nih habis, maka ini menjadi joule ya. Sama di sini berarti tinggal min 5 liter atmosfer ya. Liter atmosfer sesuai ini dibagi dengan 1 liter atmosfer dikali dengan 101,325 joule. Hasilnya saya sudah hitung min 506, nanti dicek lagi ya perhitungannya, 625 joule. Tuh. Oke, ini baru kerja W. Sekarang untuk kalor, Q di sini di soal sudah ada. Suatu sistem menyerap kalor sebanyak 150 kalori. 150 kalori. Kita juga sudah mengetahui bahwa 1 kalori itu sebesar 4,2 joule ya, atau mungkin lengkapnya 4,184 joule. Kalau mau lebih simpel ya ini bisa dibulatkan 4,2. Kalau 150 kalori ini berapa joule gitu ya. Ini misalkan X. Maka sama X sama dengan 150 kalori per 1 kalori dikali 4,184 joule. Nah, dihitung gitu ya. Maka di sini juga sama 150 kalori dibagi 1 kalori dikali dengan 4,184 joule. Hasilnya 627,60 joule. Oke. Ini sudah dikonversi ke semua ke joule. Jadi perubahan delta U otomatis akan dalam satuan joule. Lihat di sini rumusnya untuk mencari delta U yang diketahui itu Q dan W. Maka delta U sama dengan Q plus W. Yang W pindah ruas ke sini. Q plus W atau bisa ditulis seperti ini. Jadi delta U sama dengan W plus Q atau Q plus U sama saja ya. Hasilnya
Q plus W sama saja. Hasilnya itu 120,975 Joule. Ini tidak perlu dikonversi karena Q dan W-nya sudah dalam Joule. Nah, bagaimana untuk mencari W, Q, dan delta U untuk lingkungan? Padahal di sini aturannya itu untuk sistemnya, berarti kebalikannya saja. Ini kan untuk sistem aturannya. Karena apa? Karena dalam ilmu kimia sistem itu lebih diutamakan ya. Oke. Jadi kalau misalkan untuk lingkungan di sini B, W-nya ketika kerja itu yang dilakukan sistem menjadi positif. Jadi plus 5 liter atmosfer. Ini hasilnya sama saja, positif 506,625 Joule. Ini W ya, W. Q sama dengan kebalikannya, kalau ini positif berarti ini negatif, min 627,60 Joule. Delta U-nya akan negatif ya, min 120,975 Joule. Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi, untuk aturan ini ya, perjanjian ini untuk sistem. Seperti di contoh nomor A. Baik, itu saja materi kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.